Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Damayanti dengan NIM 1908 1030 1185. Saya dari kelas M dengan mata kuliah Audit EDP. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan ACL. Nah, untuk tampilan yang pertama ACL saat pertama dibuka seperti ini. Nah, di sini ada berbagai tulisan. Yang pertama ada ACL Project dan Recent Project. Untuk ACL Project sendiri, di sini ada dua. Yang pertama, Create a New Project, dan yang kedua ada Open an Existing Project. Nah, untuk Create a New Project sendiri, ini digunakan untuk membuat data baru. Sedangkan Open an Existing Project untuk membuka data yang sudah ada dalam ACL ini. Nah, di sini juga ada Recent Project. Recent Project sendiri yaitu menampilkan project-project yang telah kita buka. Ini merupakan project-project baru yang sering saya buka. Nah, untuk menu Create a New Project sendiri dan Open an Existing Project, di sini ada bermacam-macam caranya. Yang pertama itu ada juga yang di pojok kiri, di sini juga ada, dan ini juga ada. Di sini untuk Open Create a New Project, dan ini untuk Open an Existing Project. Ada juga yaitu dengan menggunakan file, klik file dengan membuat new, atau juga Open Project. Ada berbagai cara ya buat membuka dan membuat data baru. Namun di sini saya akan menggunakan Create a New Project. Caranya kita tekan Create a New Project. Lalu kita tambahkan folder di sini. Nah, di sini saya akan memberi judul project saya yaitu ACL Project. Nah, untuk ACL Project sendiri, dan nama filenya ACL Project UAS. Nah, lalu kita save. Nah, di sini akan muncul apabila kita sudah membuat baru. Nah, yang pertama pasti akan ada tulisan Welcome to the Data Definition Wizard. Nah, kita tekan Next. Nah, di sini ada tulisan DIX, ODBC, dan External Definition. Untuk DIX sendiri, ini apabila kita mendapat file baru, ini di sini akan otomatis DIX. Nah, kita tekan Next. Lalu di sini kita akan memilih data apa yang akan kita buka dalam ACL Project UAS di sini ya. Kita pilih Copy of Employee Maya Damayanti. Ini merupakan data yang sudah saya buat sendiri dengan menggunakan Excel. Lalu kita tekan Open. Nah, di sini ada IBM atau ABCDEC, dan juga ada ASCII. Kita pilih ASCII terlebih dahulu. Lalu kita tekan Next. Nah, di sini berhubung data yang saya gunakan Excel, maka kita akan memilih golongan, kita akan pencet Excel file. Lalu kita tekan Next. Nah, di sini akan ada data employees my with CCN. Lalu kita tekan employees-nya, dan kita tekan Next saja. Nah, di sini akan ada lagi buat memilih. Lalu kita pilih data kita tadi apa, itu yang kita pilih. Copy employees Maya. Oke. Nah, sini filenya sendiri kita ganti belakangnya .fill. Lalu kita tekan save. Nah, di sini akan ada penggolongan
secara otomatis ya teman-teman. Di sini untuk first name-nya ada golongannya, data type-nya sebagai ASCII. Untuk last name-nya sendiri, data type-nya juga ASCII, card number yaitu sebagai numerik, employee name-nya ASCII, year date-nya date, salary-nya numerik, bonusnya juga numerik, work department-nya ada ASCII. Lalu kita tekan finish. Nah, di sini kita akan memberikan nama. Untuk namanya sendiri bebas ya, teman-teman. Sini. Nah, saya tekan oke. Nah, seperti inilah tampilan datanya yang telah dibuka. Oke, dan yang kedua di sini saya tidak akan mengcopy project, tapi saya tetap akan membuka project saya yang baru dengan cara saya tekan new, lalu saya tekan table. Nah, di sini akan ada lagi yang muncul karena saya tidak mengcopy project. Lalu kita tekan next. Seperti tadi langkahnya Dix. Nah, di sini kita akan pilih terlebih dahulu Work Department UAS ACL. Di sini kita pilih ASCII lagi, kita tekan next, dan untuk penggolongan filenya kita pilih Excel file lagi, lalu kita tekan next. Nah, berhubung tadi dalam Excel saya ada 3 sheet, jadi saya memilih sheet 1. Karena itu yang ada datanya. Untuk sheet 2 dan sheet 3 sendiri itu kosong, jadi saya memilih sheet 1, saya tekan, lalu saya tekan next. Nah, di sini ada lagi. Lalu belakangnya kita ganti dot fill. Kita tekan save. Nah, di sini sudah ada penggolongannya sendiri. Untuk file yang work department ada ASCII, name department ada ASCII. Lalu kita tekan finish, teman-teman. Nah, ini saya sudah suka, tapi kopiannya saya hilangkan. Lalu saya tekan OK. Nah, inilah data untuk yang work department. Baik, tadi yang pertama sudah dijelaskan bagaimana cara membuat new create project. Sekarang ini, tadi kan saya udah buat 2 dengan buat new tanpa kopas. Ini sekarang kita masuk ke dalam soal. Nah, di sini saya perlihatkan soalnya terlebih dahulu. Nah, soal yang pertama, lakukan validasi data yang tersedia atau verify. Nah, langkah yang pertama yaitu kita klik employee, lalu kita tekan data, pilih data, verify, lalu kita klik verify. Nah, lalu untuk dapat memilih lebih dari 1 pilihan, caranya menggunakan kontrol. Lalu dapat di double klik. Ya, kita oke. Nah, di sini tertera tulisan 0 data, validitas, error. Jadi data kita sudah terbukti valid. Nah, untuk soal yang kedua sendiri, nah di sini jika ingin melihat apapun yang telah kita kerjakan dapat dilihat di log. Dan kalau hanya melihat proyek-proyeknya saja yang utama, ini dapat kita klik overview. Nah, untuk soal yang kedua sendiri, apakah ada karyawan yang belum terdaftar dalam departemen? Caranya yaitu
Kita klik data. Kita pilih yang relatable. Nah, di sini kita paham terlebih dahulu untuk soalnya. Apakah ada karyawan atau employee yang belum terdaftar dalam departemen? Maksudnya adalah apakah ada karyawan yang belum terdaftar dalam departemen karyawan? Nah, di sini kita harus menentukan induk dan anak terlebih dahulu atau parents. Nah, untuk parents-nya sendiri yaitu employee. Nah, di sini kita dapat add table. Lalu kita pilih untuk children-nya, kita pilih work depth yang ini ya. Lalu kita tambah add. Kita pindahkan, kita geser. Lalu kita satukan yang sama. Di sini yang sama yaitu ada work department dan di sini juga ada work department. Oke. Jadi caranya kita sambungkan. Nah, lalu di sini tekan finish. Nah, kok cuma seperti ini? Maksudnya gimana? Untuk mengetahui apakah ada employee yang tidak sesuai dengan daftar departemen, kita blok, lalu kita add columns. Nah, di sini kita pilih work departemen. Lalu apa yang kita pilih? Nama departemen ataukah tempat kerjanya? Di sini kita pilih yang work departemen. Sebentar, kita lihat dulu soalnya. Pilih work department. Klik, lalu kita oke. Nah, di sini kebetulan semuanya sudah terdaftar. Misal di sini yang Maya itu ada di work department bagian 1. Yes. Nah, kita buka. Nah, di sini sudah tepat ya. Untuk soal yang ketiga sendiri, apakah terdapat data ganda dalam penempatan departemen oleh pekerja? Nah, klik analyze, melihat dengan for klik analyze, lalu look for duplicate. Sini ya, teman-teman. Kita duplicate on dulu. Kita duplicate on soal apa yang ditanyakan. Kita kembali ke soal. Data ganda dalam penempatan departemen. Data ganda dalam penempatan departemen. Kita pilih work departemen. Kita pilih work departemen. Oke. Kita klik lalu kita oke. Kita oke. Nah, di sini ada 185 duplikat data. Di sini ada 185 duplikat data. Ini mungkin terjadi kesalahan saat pembuatan soal. Mungkin terjadi kesalahan saat pembuatan soal. Jadi di sini banyak terdapat 000 sampai di sini banyak terdapat 000 sampai kesalahan untuk duplikat file sendiri. Mungkin kesalahan pada nomor ganda yang sendiri itu terdapat pada nomor ganda yang tertera pembuatan soal. Jadi di sini ada 185 soal. Jadi di sini ada 185 duplikat. Nah, sekian tutorial dari saya. Bagaimana cara membuka, cara membuat new project, bagaimana cara membuka, bagaimana cara mengerjakan project, walaupun bagaimana cara yang terakhir untuk duplikat itu kurang sempurna karena mungkin pembuatan duplikat itu kurang sempurna karena mungkin pembuatan soalnya yang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.